Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah perpindahan panas teknik, di mana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang radiasi, di mana untuk kali ini pembahasannya yaitu faktor bentuk radiasi. Anda lihat gambar di sini, yaitu jika dua buah permukaan yang berbeda temperaturnya, ini pastinya akan terjadi perpindahan panas. Di sini terjadi yaitu saling menyerap dan saling memancarkan radiasi. Maka di sini pastinya akan terjadi pertukaran energi antara kedua permukaan tersebut, antara permukaan satu menuju permukaan dua ataupun dari permukaan dua menuju permukaan satu, di mana A ini adalah luasan dari permukaan tersebut. T ini adalah temperatur dan EB ini adalah daya pancarnya. Begitu pula dengan daerah 2. Untuk menentukan jumlah energi yang meninggalkan permukaan, maka kita bisa mendefinisikan faktor bentuk radiasi, yaitu F12. Berarti dari permukaan 1 menuju permukaan 2. Artinya di sini adalah faktor energi yang keluar dari permukaan 1 dan diterima oleh permukaan 2. Selanjutnya adalah F21. Ini adalah faktor energi yang keluar dari permukaan 2 dan diterima oleh permukaan 1. Sehingga untuk notasinya dalam faktor bentuk, kita tulisnya sebagai Fmn. Artinya adalah faktor energi yang keluar dari permukaan M dan diterima oleh permukaan N. Energi yang keluar dari permukaan 1 dan sampai pada permukaan 2, persamaannya dapat kita tulis adalah EB1 kalikan A1 kalikan F12. Sedangkan energi yang keluar dari permukaan 2 dan sampai pada permukaan 1, besarannya adalah EB2 kalikan A2 kalikan F21. Karena benda hitam, maka semua radiasi yang mengenai permukaan pastinya akan diserap. Sehingga pertukaran energi bersihnya dapat kita tulis persamaannya, yaitu Hi12 dari permukaan 1 menuju permukaan 2, yaitu sama dengan EB1 kalikan A1 F12 dikurangi EB2 kalikan A2 F21. Di sini Anda harus lebih teliti melihat dari faktor bentuk ini. Jika 1,2 berarti dari permukaan 1 menuju ke permukaan 2. Jika 2,1 maka dari permukaan 2 menuju permukaan 1. Dan apabila tidak ada perbedaan pada kedua permukaan tersebut, maka persamaannya dapat kita tulis yaitu EB1 sama dengan EB2. Kenapa seperti ini? Karena kalau tidak ada perbedaan, pastinya tidak ada perpindahan panas. Karena suhu di permukaan 1 dan permukaan 2 adalah sama. Dan selanjutnya karena daya pancarnya sama, maka pastinya luasan kali faktor bentuknya adalah sama, yaitu A1 F12 sama dengan A2 dikalikan F21. Sehingga untuk laju aliran kalor dari permukaan 1 menuju permukaan 2 dapat ditulis kembali menjadi A1 F12 dikalikan EB1
minus EB2. Sehingga jika EB1 ini sama dengan EB2, maka dia akan saling mengurangi dan hasilnya adalah 0. Jika 0 dikalikan A1 kalikan F12, maka hasilnya juga akan 0 untuk nilai Hi12. Sehingga tidak terjadi perpindahan energi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan 16 ini adalah persamaan resiprositas atau persamaan timbal balik. Kesimpulan secara umum untuk hubungan dua permukaan M dan N adalah A kali M kalikan F MN sama dengan AN kalikan F NM. Tadi bukan A kali M tapi AM. Namun untuk permukaan benda yang memandang dirinya sendiri, ini nilainya adalah F11 atau F22 atau F33. Jadi dia permukaan 1 memandang permukaan 1, permukaan 2 memandang permukaan 2, permukaan 3 memandang permukaan 3. Jadi ini tidak bisa, maka nilainya adalah 0. Sehingga untuk 3 permukaan dapat kita tulis lagi menjadi F11-nya tadi 0. Jika permukaannya ada 3, berarti F11, F12, dan F13. Artinya adalah faktor bentuk atau pancaran dari permukaan 1 menuju permukaan 1, permukaan 1 menuju permukaan 2, dan permukaan 1 menuju permukaan 3. Karena dari nilai F11 ini tadi adalah 0, maka kita tinggal F12 ditambah F13 sama dengan 1. Maka di sini untuk nilai F13, F12-nya ini akan saya pindah ke sana, sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Begitu pula untuk F22, permukaan 2 menghadap permukaan 2, tadi nilainya 0, maka di sini untuk F adalah 21, 22, dan 23. Ini adalah 0 karena menghadap dirinya sendiri. Sehingga untuk nilai dari F23, F21 ini saya pindah melewati sama dengan, maka dia persamaannya akan menjadi seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan di sini untuk memudahkan Anda dalam mengerti, jika dia pancaran ini dari permukaan 1, maka F nilainya adalah F1 awalnya. Kalau ada 5 permukaan berarti F11, 12, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya jika ada pancarannya adalah dari F3, maka tulisannya adalah 31, 32, 33, 34, 35. Jika itu ada 5 permukaan. Selanjutnya adalah untuk faktor bentuk dan perhitungan, dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah untuk faktor bentuk 2 segi 4 yang saling meradiasi. Terus bagaimana cara mendapatkan nilai F12-nya? Ini adalah nilai F12. Yang pertama pasti Anda melihat ini. Ya. 2 segi 4, gambarnya ada, berarti dari A1 menuju A2. Ini ada jarak, yaitu nilainya D, dan ini lebarnya adalah D, dan ini Y. Anda lihat di sini bahwa untuk yang bawah ini adalah rasionya adalah X dibagi D. Misalkan nilainya X dibagi D adalah kita dapatkan 1,5, berarti di titik ini. Kemudian untuk F12-nya kita melihat rasio Y dibagi D. Y dibagi D. Kita dapatkan angka di mana? Misalkan kita dapatkan 0,8. Berarti di sini kita tinggal menarik dari 1,5 sampai bersentuhan dengan 0,8. Nah, di titik sini. Nah, nilai F12-nya kita kirakan kira-kira adalah di sini.
Jadi sekitar 0,1 atau 0,1 hingga 0,2. Tapi pastinya untuk lebih teliti yaitu melalui perhitungan. Selanjutnya cara yang sama yaitu kita gunakan untuk melihat yang faktor bentuk dua lempengan disk, ada di atas dan di bawah. Nah, di sini sama caranya, kita melihat ini daerah D, yaitu diameternya adalah D, dan ini adalah X. Maka kita mencari rasionya dulu. Kita dapatkan angka berapa di sini? Nah, ini kita melihat berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti Anda dapat angka berapa? Kemudian tarik ke atas. Di sini garisnya hanya 1, sehingga ketika kita mendapatkan 7 misalnya kan, kita tinggal tarik sini aja. Nah, maka nilai F12-nya adalah sekitar segini. 0,7 berapa? 75. Ingat, ini adalah untuk disk yang ukurannya adalah sama atas maupun bawah. Bisa dipahami ya di sini ya. Selanjutnya adalah faktor bentuk untuk dua segi 4 tegak lurus yang saling meradiasi. Bentuknya seperti ini. Berarti kita lihat di sini, ini adalah untuk nilai X, ini untuk nilai Z, dan ini untuk nilai Y. Maka kita lihat di sini untuk rasio nilai Z per X-nya. Kemudian kita selanjutnya mencari rasio Y per X. Kita dapatkan angka berapa? Caranya adalah sama. Jika kita misalkan dapat angka 2 untuk rasio Z per X. Dan untuk rasio Y per X-nya kita dapat nilai 1. Maka kita tinggal tarik di sini. Nah, nilai F12-nya berada di kisaran sini. Jadi 0,24 atau 0,23. Anda bisa lihat situ. Kemudian untuk faktor bentuk dua tabung yang saling meradiasi. Berarti gambar di sini adalah ada dua tabung, yang satu di dalam dan yang satu di luar. Untuk menentukan nilai F21 di sini. Ya, F21 kalau sebelumnya adalah F12, di sini adalah F21. Kenapa kok 21? Karena tabung yang luar ini bisa saling melihat. Ketika pancaran dari sini, dia bisa kena ke sana. Ya, sehingga bisa saling melihat, maka ada di sini adalah F22 dan F21. Cara untuk menentukan nilai kasarnya Anda bisa melihat yaitu dari sini, yaitu rasio antara R1 dibagi R2. Anda dapatkan angka berapa? Kemudian di sini ada L dibanding R2. L dibanding R2 dapat angka berapa? Oke, kalau tak terhingga berarti Anda sampai sini nanti nariknya, tapi kita dapatkan angka 2, misalkan kita dapat 0,5 sampai 2, kita ambil tengah-tengah di sini. Nah, kira-kira dia dapatnya 0,4 berapa ini. Nah, untuk F21-nya. Begitu pula untuk nilai F22-nya, rasio antara R1 dibanding R2, terlebih dahulu Anda dapatkan, misalkan 0,6, kemudian rasio L per R2-nya kita dapatkan angka 2, maka untuk F22-nya sekitar 0,28 atau 0,29. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir adalah untuk faktor bentuk lempengan yang tidak sama ukurannya. Ya, kalau yang pertama tadi adalah sama, yang ini tidak sama. Anda lihat ini R2, ini R1. Jaraknya antara ketinggiannya ini adalah L. Lihat di sini rasio di sini, kemudian Anda menentukan rasio ini. Di manakah dapatnya? Kemudian tinggal menarik. Kalau di sini berarti ketemu di sini rasionya. Kemudian Anda tinggal menarik untuk nilai F12-nya didapatkan berapa. Ini adalah cara kita
menarik melalui gambar grafiknya ini. Tapi jika Anda ingin menghitung, Anda bisa melakukan perhitungan F12-nya, yaitu melalui persamaan berikut. Sama bentuk bangunnya di sini, maka Anda menentukan ini terlebih dahulu. Dan setelah mendapatkan X per D dan Y per D, Anda masukkan ke dalam F12-nya. Di sini. Memang sangat rumit ya ketika Anda melihat rumus ini, tetapi ini adalah yang lebih teliti daripada tadi melihat gambar secara langsung. Tapi ini bisa dipakai untuk ketelitian Anda dalam berhitung, dan gambar tadi Anda gunakan untuk melihat secara kasar nilainya kira-kira berapa. Cara yang sama juga untuk yang bentuk-bentuk yang lain. Ini F12, dan untuk yang tabung yang tidak sama tadi, ini ada F21 dan F22, tabung yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya lempengan yang ukurannya tidak sama, ini untuk F12-nya. Ingat, jika Anda melihat ini tanda kurungnya, hati-hati jangan sampai salah memasukkan tanda-tanda ini, karena pastinya akan berpengaruh dengan nilainya. Oke, ini adalah materi tentang faktor bentuk radiasi. Agar Anda lebih memahami, seperti biasa saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk Anda kerjakan. Tugasnya yaitu yang pertama, tentukan faktor radiasi yang meninggalkan dasar sebuah tabung berjari-jari 10 cm dan panjangnya 10 cm menuju ring yang berlubang di permukaan atas yang memiliki jari-jari R2-nya adalah 5 cm dan R3-nya adalah 8 cm. Ingat, di sini sudah jari-jari, bukan diameter ya, seperti terlihat pada gambar. Yang ditanya adalah dari permukaan ini menuju ini, yang dekok ini. Tetapi sebetulnya dia tidak berlubang, tetapi kita anggap yang dekok ini adalah seperti ring. Sehingga di sini pancaran ini yang terjadi adalah F11 memancar sendiri, tetapi Anda tahu kalau memancar sendiri nilainya berapa. Kemudian ke F, ini adalah kita anggap daerah mana? Daerah 3. Kemudian ini daerah ring, yang lubang tadi, ini daerah 3. Ini yang lubang ini adalah ring, dan yang tengah ini adalah daerah 2. Sehingga kita mendapatkan yang kita cari adalah F1 menuju 2, kemudian F1 menuju ring, saya tulis di sini, dan F1 menuju 3. Ini yang harus kita cari. Di sini kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah R2 dan R3. Sehingga untuk R-nya itu adalah R3 dikurangi R2 untuk daerah sini. Nah, ini adalah R3 dikurangi R2. Tapi kita mencari dulu untuk faktor bentuk dari 12 dan 13. R3 sudah diketahui, R2 sudah diketahui. Berarti nanti kita di sini mencari faktor bentuknya melalui persamaan ini. Nah, sehingga untuk R12-nya adalah R1-nya besar ini, R1 dibagi L. Sedangkan untuk ke ini 12, maka R2-nya sama dengan R2 per L. Kemudian Anda hitung X, karena di sini R-nya sudah Anda dapatkan. Ya, Anda masukkan di sini, hati-hati dalam menulis kurungnya,
berarti diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian Anda menghitung F12-nya. Dicek, ini yang mana? Ini pangkat setengah berarti A, akar. Yang di akar berarti yang di dalam kurung. Ini yang di akar. Ya. Kemudian baru dibagi 2. Ini tidak dapat atau tidak kena akar. Untuk menghitung 1/3, berarti R1 tetap ini adalah tetap, tetapi ini adalah R3 dibagi L. Cara sama ini, Anda dapatkan nilai R1 dan R2-nya, Anda masukkan dalam persamaan ini. Kemudian, Anda masukkan dalam persamaan ini, Anda dapat nilai F13-nya. Oke, sudah dapat di sini, berarti kita masuk ke persamaan itu tadi. Seperti yang saya bilang, setelah Anda mendapatkan F12, F13, di mana tadi R-nya ini kelihatan bahwa R yang ring adalah R3 dikurangi R2, sehingga untuk F1 menuju ring, ini adalah F13 dikurangi F12. Bisa dipahami di sini ya. Kalau Anda bingung dalam perhitungan tadi, angkanya berapa, Anda coba melihat gambar terlebih dahulu untuk bentuk yang tidak sama, dua permukaan atau dua silinder. Ketika Anda sudah mendapatkan nilai tersebut, kemudian Anda baru menghitung. Jadi, Anda tidak melenceng terlalu jauh. Ini adalah gizi yang nomor 1. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, dua buah silinder yang berpusat pada titik yang sama memiliki diameter 10 cm dan 20 cm, serta panjangnya adalah 20 cm. Hitunglah faktor bentuk yang terjadi dari dua tabung tersebut, di mana pada kedua ujungnya adalah dalam keadaan terbuka. Langkah awalnya di sini Anda harus mengetahui faktor bentuk apa yang akan kita gunakan. Di sini yaitu ada pipa atau silinder di dalam silinder. Maka untuk memudahkan langkah awalnya kita melihat dari gambar berikut. Ini Anda melihat, Anda menghitung untuk nilai ininya dulu sebagai patokan, kemudian nilai ininya, di mana ini L dan R1, R2, kemudian Anda dapat menentukan secara kasar nilai dari F21. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk menentukan F22-nya. Rasio R1 per R2, Anda menentukan L per R2-nya, Anda dapatkan. Caranya seperti tadi. Misalkan di sini ketemu L per R2-nya di nilai 4, maka Anda mendapatkan F22-nya sekitar di sini. Selanjutnya, setelah menemukan nilai kasar dari F21 dan F22, kita menentukan langkah selanjutnya, yaitu kita memulai dari perhitungan tiap permukaan. Di sini kita menyederhanakan dulu atau meringkas dulu untuk faktor yang melihat dirinya sendiri. Untuk F11 ini tidak bisa melihat dirinya sendiri karena dia memancarkan keluar ke sini. Dia tidak bisa melihat yang sebelah sini untuk yang di sini. Untuk F22 ini memancar ke dalam atau keluar. Nah, ini memancar ke sini bisa dilihat oleh sini. Atau yang sini memancar ke sini pasti akhirnya dapat dilihat oleh yang sebelah sini, sehingga nilai F22 itu ada. Untuk F33 dan F44 memancar tidak bisa melihat dirinya sendiri, maka F33 dan F44 nilainya adalah 0. Seperti yang saya tadi bilang, kita menghitung dari
permukaan 1. Kita tulis F11 ditambah F12 ditambah F13 ditambah F14. Untuk F11 nilainya pasti 0, sehingga tinggal F12 dan F13 serta F14. Untuk F12-nya, ini Anda belum dapatkan. Kita tinggal melihat F13 dan F14, di mana bentuknya adalah sama. Berarti boleh saya sederhanakan lagi. Di sini persamaannya adalah F12 ditambah 2 kali F13 sama dengan, dari perhitungan sebelumnya adalah sama dengan 1 untuk menghitung persamaan. Anda cek lagi. Kemudian dari persamaan timbal balik, di mana A1 dikalikan F12 sama dengan A2 dikalikan F21. Maka dengan menghitung luasan A1 ya, dan luasan A2 dan F21 tadi Anda bisa menemukan dari gambar tadi, maka kita bisa mendapatkan nilai F12, yaitu A2 kalikan F21 dibagi dengan A1. Oke ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai F12, ya, kita bisa menentukan nilai F13-nya. Di mana ini Anda pindah, berarti ini sama dengan F12. Kemudian angka ini Anda pindah ke sebelah sana. F13-nya sudah dapat, kita jawab. Selanjutnya, kita masuk ke permukaan 2. Caranya sama, ini permukaan 1 ya, yaitu F21 ditambah F22 ditambah F23 ditambah F24. Oke, F21 ditambah F22 ditambah F23 ditambah F24. Ini adalah sama dengan 1. Anda lihat lagi bahwa untuk luasan 3 dan 4 sama, maka boleh saya sederhana lagi, persamaannya adalah F21 ditambah F22 ditambah 2 kali F23 sama dengan 1. Sehingga ini tadi Anda sudah dapatkan di gambar, ini juga sudah dapatkan, tinggal mencari ini, tinggal membaliknya. 1 dikurangi ini, kemudian angka ini Anda pindah ke sebelah kanan, jadi apa? Oke ya, sekarang untuk permukaan 2 sudah kita dapatkan, yaitu faktor bentuk F23-nya. Selanjutnya kita mencari ke permukaan 3. Permukaan 3 yaitu F, berarti F31 ditambah F32 tambah F33 ditambah F34 sama dengan 1. Seperti yang tadi, jika dia melihat sendiri, untuk F33 adalah 0, sehingga persamaannya tinggal F31 ditambah F32 ditambah F34. Kita sederhanakan menjadi F31 ditambah F32 ditambah F34 sama dengan 1. Kita di sini akan menghitung dari nilai F31 dan A32-nya, yaitu dari hubungan timbal balik. Hubungannya seperti apa? Di sini berarti adalah F31 ini hubungannya dari A1
kalikan F13 sama dengan A3 kalikan F31. Terus kemudian untuk yang F32 hubungannya F32 ini hubungannya dari persamaan A2 dikalikan F23 sama dengan A3 dikalikan F32. Di mana di sini A1-nya Anda bisa dapatkan, F13-nya sudah didapatkan di permukaan 1 tadi. Kemudian A2 di sini juga Anda sudah dapatkan, F23 sudah juga Anda dapatkan. Kita tinggal mencari nilai dari A3. Kalau A3 sudah dapat, kita bisa menghitung F31 dan F32-nya. A3, Anda lihat gambar di sini, ini adalah A1 yang kecil ini, dan yang besar nutup ini adalah A2. Sehingga A3 dan A4 ini adalah sama, ini adalah A2 dikurangi A1 untuk nilai A3. Setelah Anda dapatkan, maka tinggal membolak-balik rumus ini, Anda dapatkan nilai F32 dan F31-nya. Berarti ini sudah didapatkan, F31-nya juga Anda sudah dapatkan. Sehingga kita tinggal menghitung nilai F34. Pastinya di sini dengan Anda membalik rumusnya, Anda dengan mudah bisa menentukan atau mendapatkan nilai dari F34-nya. Ini dipindah ke sebelah sana. Untuk permukaan 4, karena sama dengan permukaan 3, maka tidak perlu kita hitung. Karena pastinya terbuka, dia tidak saling meradiasi. Bisa dipahami ya? Semoga kisi-kisi saya ini bisa membantu Anda dalam menjawabnya dan mengerti dari materi faktor bentuk ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan saya. Selamat mengerjakan dan saya tunggu jawaban Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.